Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Yang saya hormati Bapak Dr. Rafiq Faudi Akbar MPDI selaku pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai semua teman-teman MPIA Pasca Sarjana IAIN Kudus. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dari kelompok 4 dan Muhammad Khairuzat mau mempresentasikan yaitu mengenai translate tugas yang diberikan oleh Pak Rafiq, yaitu mentranslate buku tentang evaluasi dan edukasi pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya perkenalan dulu untuk kelompok 4 itu sendiri, yaitu saya Muhammad Saiful Mustafa dan yang satunya yaitu Muhammad Khairuzat. Langsung saja untuk mengenai di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang buku yang sudah saya translate, yaitu buku yang berjudul Evaluation in Distance Education and Learning, yaitu bisa dikatakan atau artinya yaitu evaluasi dan edukasi dan pembelajaran jarak jauh. Dan di sini saya mendapatkan tugas kelompok bab 4, yaitu chapter 4. Chapter 4 itu sendiri membahas mengenai magic from work. Magic from work itu bisa dikatakan atau artinya yaitu kerangka kerja magic. Nah, magic itu sendiri apa? Nah, magic itu sendiri yaitu sebuah penilaian evaluasi yang terpadu dan terbukti secara empiris dan bisa dijadikan sebagai alasan teoritis untuk mendukung kecukupan dan kesesuaian kesimpulan tindakan sesuai skor. Jadi istilahnya gini, magic itu sendiri istilahnya yaitu seperti program evaluasi, yang mana evaluasi ini yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, dan evaluasi ini bisa dibuktikan secara teoritis dan empiris, yang mana nanti hasilnya bisa disesuaikan antara evaluasi yang dilaksanakan dan real hasil tindakan yang dilakukan oleh siswa. Contoh gini, contoh mengevaluasi atau mengukur nilai seorang siswa. Jadi antara nilai yang diberikan oleh guru berdasarkan evaluasi dengan tindak laku yang dilakukan oleh siswa itu seimbang. Maksudnya seimbang gimana? Contoh ketika mengevaluasi, guru itu mengasih nilai 9, contoh ya, mengasih nilai 9 kepada siswa, dan itu harus berdasarkan beberapa faktanya gimana, contoh perilakunya gimana, terus kemampuan berpikirnya itu gimana, terus keterampilannya itu gimana, harus seimbang. Kalau ketika guru itu mengasih nilai 9 tapi kenyataannya siswa yang dikasih nilai 9 itu perilakunya tidak baik, terus pola pikirnya tidak baik, keterampilannya juga tidak bagus, terus kognitifnya juga tidak bagus, berarti kan sama saja. Berarti evaluasi penilaian yang dilakukan oleh guru itu sama halnya itu tidak sesuai dengan apa perilaku perilaku terhadap siswa itu sendiri. Ya.
untuk Mesik di sini itu sendiri yaitu mengfokuskan yaitu sebuah program evaluasi, dan program ini berfokus kepada metode sebuah evaluasi. Jadi Mesik itu sendiri Mesik itu sendiri bisa dikatakan yaitu sebuah metode atau sebuah metode evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa dengan tujuan mendapatkan nilai yang seimbang, nilai yang baik, yang mana pembelajaran ini tidak pembelajaran yang biasa, tapi evaluasi ini digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Contoh ini kan lagi musim pandemi COVID-19, jadi kan pembelajaran tidak bertatap muka, jadi pembelajaran dengan metode jarak jauh. Jadi guru itu harus mempunyai metode evaluasi yang pas. Dengan situasi kayak gini, gimana toh guru itu untuk memperoleh nilai, mengevaluasi pembelajaran siswa ketika sekolah diliburkan itu gimana? Itu kan guru harus pintar. Jadi dengan Mesik ini insya Allah guru bisa menggunakan evaluasi atau metode evaluasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan evaluasi. Jadi dalam evaluasi atau Mesik ini, jadi seorang evaluator harus mempunyai beberapa tahapan atau bisa dikatakan proses gimana evaluator itu mengevaluasi program penilaian yang dilakukan kepada siswa dengan pembelajaran jarak jauh. Yaitu yang pertama, untuk evaluator itu harus mengetahui program utama. Jadi seorang evaluator itu harus mempunyai program apa yang bisa mendukung untuk memperoleh nilai hasil belajar siswa. Terus juga harus mengetahui sebenarnya sifat program itu apa. Jadi dalam menentukan sebuah program itu, seorang evaluator itu harus matang, harus diperhatikan sepenuhnya. Sebenarnya program ini apa dan tujuannya apa, dan nanti resikonya apa, dan nanti prosesnya itu gimana, itu harus tahu program itu. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan merumuskan sebuah program atau menyusun sebuah program. Yang kedua yaitu harus seorang evaluator